Bayangkan sebuah rumah yang sudah lama ditinggalkan. Sampai-sampai tiket White Star Line dari tahun 1910 masih tersimpan di dalam laci berdebu. Sebuah tempat yang seolah terhenti oleh waktu, tak tersentuh oleh modernitas. Tidak ada listrik, tidak ada saluran pembuangan, bahkan tidak ada televisi sama sekali. Rumah ini, tanpa diragukan lagi, adalah rumah yang paling lama ditinggalkan yang pernah kami temui selama penjelajahan kami. Dulu rumah ini milik Johan Svensson dan istrinya, Anna. Sepasang suami istri Swedia yang setia ini menjalani hidup yang jauh dari hiruk-pikuk dunia modern. Melalui penelitian kami menemukan bahwa Johan dan Anna pergi ke Amerika Serikat dengan kapal saudara dari Titanic. Keputusan yang pasti telah membantu mewujudkan impian akan awal yang baru. Namun anehnya, mereka kembali ke Swedia hanya beberapa tahun kemudian. Mengapa mereka memilih meninggalkan tanah yang dijanjikan di dunia baru tetap menjadi misteri? Sebuah kisah yang hilang di telan waktu. Johan dan Anna bukanlah orang biasa. Mereka cukup berada dan sangat menghargai ketenangan hidup. Dari akhir tahun 1800-an hingga tahun 1960-an, mereka tinggal di sudut dunia yang indah dan terpencil ini. Tempat itu adalah tempat perlindungan mereka, tempat mereka menyepi dari masyarakat yang berubah dengan cepat. Namun, pada tahun 1960, rumah itu ditinggalkan untuk selamanya, dibiarkan berdiri sebagai saksi bisu perjalanan waktu dan kehidupan yang pernah dijalani di rumah ini. Dalam video ini, kami akan membagikan apa yang telah kami temukan tentang kehidupan Johan dan Anna, serta misteri-misteri yang masih belum terpecahkan. Bergabunglah bersama kami saat kami melangkah ke dunia itu dan menjelajahi tempat di mana sejarah masih terasa di setiap sudutnya. Saya dan Sam saat ini berada di antah berantah di Swedia. Dan kami mendapat informasi dari seorang teman bahwa ada beberapa bangunan terbengkalai di suatu tempat. jauh dari sini. Jadi kami sudah menyiapkan sepeda dan kami Akan membutuhkannya. pasti, saya rasa harus bersepeda beberapa kilometer untuk sampai ke tempat ini. Tentu saja kamu tidak bisa pergi ke sana dengan mobil. Tidak. Dan kami sudah harus menyetir sepertinya sekitar 1 jam ke antah berantah hanya untuk sampai ke sini. Tapi jalannya memang tidak bisa dilalui lebih jauh lagi. Nanti akan aku tunjukkan. Tapi ya, kamu sudah siap? Aku sudah siap dari lahir. Oke, sepeda sudah siap dan ini agak curang karena kita pakai sepeda listrik. Kita seharusnya tidak bilang begitu. Tapi ayo kita mulai petualangan kecil. Ya Tuhan, kita terpeleset kemana-mana. Dan kamu melakukannya dengan satu tangan. Ya Tuhan. Masih ada orang yang tinggal di sini di tengah-tengah antah berantah. Ini cukup mengesankan karena mereka mungkin berjarak 1 jam atau lebih dari supermarket terdekat. Saya senang melihat masih ada orang yang menjalani gaya hidup seperti ini. Bukankah di sini benar-benar indah? Ini luar biasa. Hanya ada danau raksasa di tengah-tengah antah berantah. Ya, Swedia saya rasa punya danau terbanyak dibanding negara lain di dunia, kalau saya tidak salah. Tapi memang ada danau di mana-mana. Dan kemanapun kamu menoleh di sana, selalu ada danau di suatu tempat. Seluruh negaranya seperti keju Swiss. Tapi rumah yang akan kita lihat adalah rumah Swedia bersejarah. Dengan semua elemen rumah bersejarah masih ada di dalamnya. Kita belum tahu banyak tentangnya. Tapi begitu kita sampai di sana, kita akan mencari tahu beberapa hal dan melihat siapa yang pernah tinggal di sana. Menurut saya, itu bagian paling menarik dari menjelajah. Ya, pertama masuk ke hutan, ya. Dan penjelajahan seperti ini di tengah-tengah tempat terpencil sebenarnya adalah penjelajahan favorit saya. Saya juga, karena kita benar-benar bisa membenamkan diri dalam alam dan sejarah negara ini. Kekayaan. Mulai dari titik ini, kita tidak bisa melanjutkan lagi dengan sepeda. Kita harus berjalan kaki melewati hutan. Menuju tempat itu. Cara kuno ala pemburu dan pengais. Mencari tempat-tempat yang ditinggalkan. Ayo pergi.
Danau itu benar-benar menakjubkan. Bahkan ada beberapa perahu dari orang-orang yang kadang-kadang datang ke sini, mungkin untuk memancing. Tentu, tapi perahunya penuh dengan air. Ya, perahu-perahu itu penuh dengan air. Yang putih adalah, Ya, yang ini juga, ya. Perahu-perahu itu tidak terlalu sering digunakan. Saya pikir, oke, lurus ke depan, lewati bukit kecil di sini, ayo. seharusnya ada di sana. Kita sedang di gereja. Ada gubuk kecil di sana. Di seberang sana? Oke. Aku tidak memakai pakaian yang cocok untuk cuaca seperti ini. Tidak. Aku tidak menyangka Swedia akan sepanas ini. Tapi ini menyenangkan. Wow, itu dia. Ini dia, dua rumah berdiri berdekatan. Di tengah-tengah antah berantah. Ya Tuhan. Mereka terlihat seperti sudah berdiri di sini selama bertahun-tahun. Tapi mari kita lakukan riset dan cari tahu sejarahnya. Mari kita mulai Epic Exploration. Swedia adalah negeri dengan landscape tak berujung, dipenuhi danau dan pulau yang tak terhitung jumlahnya. Inilah yang dipilih oleh Johan Svensson dan istrinya, Anna, untuk diri mereka sendiri. Di tepi sebuah danau yang luas, mereka membangun rumah yang luar biasa. Ini bukanlah rumah pertanian khas Swedia dengan dinding kayu bercat merah yang tersebar di pedesaan. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih unik. Rumah itu lebih megah, lebih kokoh, dan jelas dibuat dengan penuh perhatian. Sebuah cerminan dari visi dan kerja keras mereka. Di sini, mereka menemukan kedamaian, jauh dari kebisingan dan gangguan kehidupan modern. Selain rumah mereka sendiri, properti itu juga memiliki 2 rumah tambahan. Siapa yang tinggal di rumah-rumah ini tetap menjadi misteri, tetapi tampaknya rumah-rumah itu telah ditinggalkan selama sekitar 1 abad. Satu hal yang pasti, melangkah ke dalam ruang-ruang yang terlupakan ini akan menjadi petualangan seumur hidup. Jadi aku dan Sam baru saja menjelajahi semua rumah di properti ini dan ternyata jauh lebih luar biasa daripada yang pernah kami bayangkan. Ini adalah rumah tertua, rumah terbengkalai tertua yang pernah kami temukan di Swedia. Selamat datang kembali di Bros of Decay. Aku Leslie, di balik kamera hari ini ada Sam. Hai semuanya. Kami akan menunjukkan sesuatu yang benar-benar luar biasa kepada kalian. Tetaplah bersama kami. Dari kejauhan, kalian hanya melihat 2 rumah. Tapi kami berjalan sedikit lebih jauh di properti ini dan ada rumah ketiga di sini. Dan ini sebenarnya adalah rumah yang paling penting di properti ini. Ini berasal dari, apa nama keluarga mereka? Sam Johannesson. Ya, saya rasa begitu. Ya, Johannesson, Johan Johannesson. Itu adalah nama orang yang tinggal di sini. Dan kami punya beberapa spekulasi, tapi juga beberapa fakta tentang orang-orang ini. Saya baru saja mendengarnya dalam sebuah cerita. Mereka kemungkinan besar orang Amerika. Tapi biar saya tunjukkan yang ini juga. Karena tidak ada orang Swedia biasa atau tidak ada orang biasa yang tinggal di sini. Mereka sebenarnya cukup kaya. Wow, saya suka mobil ini. Saya rasa ini mobil yang cukup mahal. Ini adalah Jeep pada zamannya. Wah, ini mobil yang sempurna untuk tinggal di sini. Satu-satunya cara mereka bisa membawa Jeep ini ke sini adalah dengan kapal laut besar. Oh ya, benar sekali. Lihat ini. Benar-benar luar biasa. Apakah ini sistem pemanasnya? Saya rasa itu. Oh ya, mungkin untuk itu. Itu pemanas untuk menghilangkan embun di jendela. Menghilangkan embun di jendela. Ya, lihat dari dalam. Memangnya bisa dibuka? Saya tidak yakin, maaf. Ini dari BP British Petroleum. Nah, itu dia. Sekarang kita tahu dari mana uangnya berasal. Ya, oh ya, itu adalah sistem penghilang embun. Sam, lihat itu. Wow, aku belum pernah melihat itu di mobil sebelumnya. Itu benar-benar luar biasa, terutama di Swedia karena musim dinginnya keras. Oh ya, kamu pasti butuh sistem pemanas. Tepat sekali. Kalau tidak, seluruh jendelamu akan membeku. Kupikir, sudahkah kamu melihat bagian belakang mobil di sini? Bentuknya seperti truk pickup kecil. Oh, itu kecil sekali. Sangat kecil.
Ya, dan juga ada rantai salju di rodanya. Lihat itu. Sudah pasti pernah dikendarai. Terakhir kali saat musim dingin. Ya, ini luar biasa. Karena sekarang musim panas di Swedia, dan di sini sebenarnya cukup panas. Tapi di musim dingin, bisa ada 1-2 meter salju. Seperti 6-12 kaki salju di sini saat musim dingin. Dengan mudah. Oke, itu penemuan yang sangat keren. Ayo kita tutup ini. Lumbung yang indah. Memang, ini lumbung yang indah. Ukurannya juga besar. Kami hanya ingin mengembalikannya, persis seperti saat kami menemukannya. Itulah yang selalu kami lakukan saat kami sedang menjelajah. Pasti masih ada seseorang yang datang ke sini, mungkin setiap beberapa bulan sekali, untuk memeriksa tempat ini. Tapi mereka membiarkannya tetap terbuka. Aku rasa aku tidak tahu kenapanya. Mungkin karena tempat ini ada di tengah-tengah antah berantai. Tapi cukup menarik melihat bagaimana orang-orang merawat tempat ini di sini. Ini rumah yang indah. Dan setidaknya sudah berusia 2 abad. Karena orang-orang yang terakhir tinggal di sini lahir di akhir tahun 1800-an, kami perkirakan sekitar tahun 1870. Ya, kamu sudah lihat itu? Ada pintu di bawah sini? Sam. Oh, aku belum melihat itu. Aku pikir itu menuju ke ruang bawah tanah. Seseorang menyisipkan ranting kecil di sana untuk menutup pintunya. Praktis ya. Oke. Oh ya, ini semacam ruang bawah tanah. Silakan duluan. Oh Sam, ini masih penuh dengan barang-barang. Lihat itu. Semua minuman keras disimpan di sini. Tempat ini sangat-sangat kecil. Oh, ini keren. Ya, sangat dingin juga. Nikopungsbrandjon. Semacam minuman keras, mungkin sangat tua, yang ada di sini. Ini benar-benar sudah kering. Tempat yang luar biasa. Bahkan bakia kayunya. Ada lebih banyak botol di sana. Ya, kamu sudah lihat bakia kayu di atas sini? Oh ya. Tapi juga, lihat bagaimana rumah ini dibangun. Ini adalah fondasi rumahnya. Kamu bisa lihat di mana bor masuk saat mereka mengebor batu-batu ini pada zaman dulu. Wow, lihat ke samping sini. Ya, orang-orang ini mungkin juga melakukan beberapa pekerjaan di ladang. Hati-hati. Lihat Sam hampir saja mematahkan lehernya di sini. Oke, ayo kita tutup ini. Ayo kita tutup ini. Maksudku, ya sedikit pakai ranting, sedikit trik, oke. Properti ini sudah banyak ditumbuhi semak selama bertahun-tahun. Seperti yang bisa kamu lihat, tidak ada yang benar-benar datang ke sini lagi, kecuali seseorang sesekali saja. Untuk memeriksa rumah Anhonder, kami pada dasarnya harus bepergian melintasi alam liar bersama-sama. Bagian depannya indah, dan aku rasa dulu juga memiliki warna merah tradisional itu, tapi warnanya sudah memudar. Karena rumah itu sudah ditinggalkan, tentu saja selama 60 tahun. Aku menyukainya. Sam, apa kamu siap untuk menunjukkannya? Aku sangat siap. Oke, ayo kita masuk. Aku akan mengajak kalian semua masuk ke lorong rumah mereka. Dan kalian bisa langsung melihat bahwa ini adalah lorong yang sangat khas Swedia. Sangat sederhana, sangat minimalis. Tapi juga warna-warna yang ada di sini, biru muda. Mereka selalu menggambarkan rumah mereka dengan warna-warna terang untuk menciptakan suasana yang nyaman. Dan apa yang kamu sukai? Pintu-pintu kecil yang kita punya di sini, engsel pegas. Ya, itu keren banget. Oh Sam, lihat di sisi ini, apa yang kamu punya? Oh, ini sangat keras. Ada koper di sini. Wow. Ada banyak hal yang kami curigai tentang orang-orang ini. Aku akan menunjukkan dan menceritakan semuanya padamu nanti. Koper itu masuk akal. Bahkan ada racun merah di dalamnya. Oh, praktis sekali. Oh, lihat ini. Ada juga beberapa plester. Wow, tua sekali. Tua sekali ya. Tapi Sam baru saja membetulkan saat kami masuk ke rumah. Ini bukan rumah keluarga Johannessen, tapi ini. Svensson, kamu bilang kan? Benar, Svensson. Svensson. Oke ya, aku salah sebut namanya, tapi yang pasti Johan Svensson. Dan ini mungkin milik Tuan Johan. Seperti yang bisa kamu lihat, masih tergeletak di sini. Sangat elegan, sangat indah. Ini jelas pria berkelas dan berduit. Benar-benar wow. Juga bahan kayu di pintu-pintu ini. Oh ya, benar sekali. Kalau kamu lihat, kamu bisa melihat serat kayunya di sana.
Kayaknya mirip kayu mahoni. Tapi bisa juga kamu tahu, mungkin kayu lokal. Ya, aku juga kurang tahu. Bisa jadi memang bahan lokal, karena orang Swedia selalu membangun dengan bahan-bahan yang ada di sekitar mereka. Lihat ini, bahkan tas kulitnya juga. Semuanya masih tergeletak di sini. Dan kamu tahu ini apa? Ini barang yang sangat keren. Saya yakin ini adalah lentera tradisional. Kamu benar sekali, Sam. Kamu bisa membukanya dari belakang sini kalau aku tidak salah. Lalu kita bisa memasukkan baterai di sana. Saya rasa sudah ada baterainya. Ya, sepertinya sudah ada baterainya. Ya. Oh tidak, sekarang aku mengerti. Wow, baterai ini masuk ke sana, lalu kamu bisa menutupnya seperti itu. Menurutku seperti ini. Ada 2 engsel di atas sini. Ya, lalu ini akan terhubung dengan cara tertentu. Aku tidak akan melakukannya sepenuhnya. Wow, begitulah cara ini bekerja. Dan kamu mungkin bisa mengisi ulang ini. Dan ada alasan yang sangat spesifik kenapa ini tergeletak di sini. Karena sepanjang video, aku ingin kamu melihat-lihat ke dalam rumah. Tidak ada satupun lampu, saklar lampu, atau apapun di rumah ini. Rumah ini benar-benar tanpa listrik. Sampai hari ini, saya masih merasa itu sangat luar biasa. Selamat datang semuanya, karena ruang makan ini benar-benar akan membawa kita kembali ke masa lalu. Saya merasa sangat beruntung bisa berada di sini dan bisa merekam ini. Karena ini adalah sesuatu yang tidak banyak orang bisa lihat. Dan ini sangat-sangat mengesankan. Sam, mari kita rekam ini dengan penuh rasa hormat. Dan mari kita buat film dokumenter epik tentang tempat ini. Tentu saja, apakah kamu pernah melihat kompor seperti ini sebelumnya? Seperti kompor ubin putih ini? Ya, di Jerman kita pernah melihat sesuatu yang mirip, terbuat dari enamel putih. Ini agak mirip dengan yang itu, tapi yang ini adalah kompor Swedia yang sangat khas. Terutama desain bulatnya dan bagaimana mereka selalu menaruhnya di sudut rumah, itu benar-benar luar biasa. Aku sangat menyukainya. Menurutku, ini adalah sebuah karya seni. Ya, tentu. Dan di sini kamu akan mengisinya, kamu bisa membukanya kedua arah, lalu kamu akan mengisinya dengan jenis bahan bakar favoritmu. Mungkin kayu kalau melihat area di sana. Tapi memang terdengar mewah. Maaf, mewah. Lihat gambar-gambar di atas ini. Bukankah luar biasa? Aku tidak tahu yang mana dari keduanya. Mungkin ini adalah Johan. Aku harus melihat sedikit lebih detail pada gambar-gambar di dalam rumah. Aku benar-benar berharap kamu bisa melihat ini di kamera. Ya, tingkat detail dan ketajaman gambar-gambar ini benar-benar luar biasa. Aku selalu membayangkan kalau foto-foto lama ini akan sedikit buram, tapi ternyata tidak. Gambarnya sangat tajam, dan foto-foto ini setidaknya berusia minimal 80 tahun. Sebenarnya, bahkan sampai 100 tahun. Gila banget. Iya, aku suka sekali. Salah satu hal yang harus aku tunjukkan kepadamu dulu. Dan saat kami datang dan menelusuri rumah ini adalah salah satu surat paling luar biasa yang pernah kami temukan. Biar aku tunjukkan padamu. Siap, Sam, aku siap. Ini semua orang. Dokumen dari White Star Line. Dan bagi siapapun yang belum familiar dengan White Star Line adalah perusahaan pemilik Titanic. Tapi ada lagi, White Star Line juga merupakan perusahaan milik Peter A.B. Widener. Peter A.B. Widener adalah pemilik Linwood Hall yang kami rekam di Amerika Serikat, mansion terbesar dari era Gilded Age di Amerika Serikat. Saya akan cantumkan tautan videonya di atas. Jadi memang ada hubungannya. Jadi dia adalah sebagian pemilik perusahaan itu. Tapi yang saya pegang di tangan saya ini adalah pamflet untuk White Star Line. Tapi bukan untuk Titanic, melainkan untuk Homeric. Itu adalah kapal saudara dari Titanic. Dan lihatlah betapa indahnya ini. Wow, ini adalah pamflet lengkap dari tahun 1923 yang menjelaskan seperti apa perjalanan mereka nanti. Oh Sam, kamu bahkan bisa melihat kapal saudara lainnya di sini. Ya, Olympic, Majestic, Homeric. Dan sekitar 10 tahun sebelumnya, Titanic juga akan ada di situ. Tepat sekali ya, sebelum tenggelam ke dasar lautan. Wow. Dan juga Britannic, lalu Britannic juga, ya yang juga tenggelam. Ya. Lihat Empire State Building di samping Homeric ini. Bukankah itu menarik?
Saya suka betapa indahnya pamflet-pamflet ini pada masa itu. Ini tahun 1923 yang sedang kita bicarakan. Dan mereka membuat benda-benda seperti ini. Orang-orang ini punya uang. Seperti bisa bepergian dengan kapal seperti ini pada masa itu pasti mahal biayanya. Ya, kamu benar. Sekitar 13.000 dolar Amerika dalam nilai uang saat ini untuk tiket kelas 3. Ini adalah ruang makan kelas 3. Jadi, Johann kemungkinan besar melakukan perjalanan ke Amerika Serikat dengan Homeric pada tahun 1923. Jadi yang saya pahami adalah apa yang Anda pegang di sini pada dasarnya adalah paket jadwal perjalanan mereka. Ya inilah yang akan Anda dapatkan ketika Anda ikut bersama kami dalam perjalanan ini. Tepat sekali. Jadi ini semuanya di sini. Namanya ada di situ. Tanggalnya ada. Gerbang keberangkatan mereka semuanya ada di situ. Juga harga kabin. Semuanya ada di sini. Tolong sorot tanggal keberangkatan di sini. Di mana tanggal keberangkatannya? Oh, 12 April 1923. Mereka akan berangkat dari Gothenburg di Swedia. Sam, semua ini berisi gambaran seperti apa kabinmu. Lihat ini. Bukankah itu benar-benar luar biasa? Tidak ada air mengalir, tidak ada hal seperti itu. Bahkan ada pamflet kecil tentang bagaimana tampilan perahu di bagian dalamnya. Wow, letak kabinmu seperti itu. Bagian kelas 3 dari perahu, kamu sudah bisa mengenal perahunya. Orang-orang yang bisa lewat sini di waktu luang mereka. Dan semuanya ada di sini, benar-benar. Ini seperti sedikit iklan untuk perjalanan lain, menjelaskan beberapa hal, sedikit sejarah. Kanada, ya semuanya ada di sini. Lebih banyak piket, lebih banyak penjelasan. Mereka bahkan melakukan beberapa perhitungan di sana. Ada begitu banyak hal di sini. Membicarakan tentang kapal-kapalnya, Norska Amerikalingen. Aku suka ini. Aku bisa melihat ini selama berjam-jam tanpa bosan. Wow, Sam, bukankah itu luar biasa? Oke, jadi Leslie, aku tahu kamu sudah melihat jauh lebih banyak rumah terbengkalai daripada aku. Tapi aku berani bilang, dari semua video yang pernah aku lihat, ini adalah penemuan paling menakjubkan yang pernah aku lihat sejauh ini. Tiket White Star Line berusia 100 tahun. Aku juga sangat menyukai furniture di rumah ini, terutama laci yang digabungkan dengan meja sekretaris ini. Aku rasa ini bahkan terbuat dari kayu mahoni. Ini adalah sesuatu yang mereka impor dari suatu tempat. Ini sangat indah, apalagi masih tetap kokoh. Ya, masih terlihat sangat terawat. Oh, dan barang-barang di sini, Sam, warna-warna putihnya. Mungkin mereka menggunakan ini untuk naik kapal White Star Line. Aku suka ini. Ya, itu sebenarnya membuatku teringat pada adegan di film Peter Pan Disney di mana ayahnya mencoba memakai setelan jasnya untuk pergi ke opera. Oh iya, itu adegan yang indah. Bahkan dasi mereka masih tergeletak di sini. Semua majalah dari masa itu. Semuanya masih tertinggal di sini dalam kondisi yang sangat terawat. Seperti hari itu. Oh, halo. Mereka meninggalkan rumah ini. Dan di sini, ya, aku bahkan tidak perlu melakukan apa-apa. Kompartemen meja sekretaris terbuka, tapi semua pintu kecil, laci, dan segala sesuatu di sini. Dan kadang-kadang ini juga punya kompartemen tersembunyi. Sam, ini benar-benar keren. Mari kita lihat apa yang ada di sini. Wah, kemasannya indah. Oh, wow, ini namanya apa lagi? Sepasang suspender, oh ya, untuk menahan celana kamu agar tidak jatuh. Tepat sekali, dan ini sangat indah. Ya, dan ada nama yang tertulis di situ, tapi aku tidak bisa membacanya. Tidak bisa membacanya. Tapi juga ada laci-laci yang indah dan semuanya di sini. Ya, biar aku lihat apa yang ada di bawah sini. Oh, lihat ini, tepat sekali. Ya, ini untuk diletakkan di sini. Mungkin sekarang sudah tidak bisa mendengarku lagi. Itu cocok untukmu. Ya, terima kasih. Tapi sepertinya agak tidak nyaman. Oh ya, itu sama sekali tidak terlihat nyaman. Tapi maksudku, orang yang ingin cantik memang harus tahan sedikit penderitaan. Itu digunakan saat kamu tidak bisa menyetrika bajumu. Ya, jadi bajunya akan selalu terlihat rapi. Oh, itu luar biasa. Jadi mungkin di kapal. Tepat sekali. Ya Tuhan, ini penuh dengan surat-surat. Tertulis tahun 1914. Di atas sana, shotgun show masih terbaring di sini. Itu terjadi selama Perang Dunia Pertama. Sebuah almanak dari tahun 1957.
Ya, mereka pasti pernah melewati Perang Dunia Pertama dan Kedua di rumah ini. Dan di sini kita punya foto Johan dan istrinya bersama di masa lalu. Wow, Simon, kamu mau menjelaskan sesuatu tentang foto presiden ini? Ya, aku benar-benar ingin tahu apa hubungan mereka. Ini adalah foto William McKinley. Dan dia kalau tidak salah adalah Presiden Amerika Serikat ke-25. Ya, dan dia dibunuh pada tahun 1901. Dan juga, oh saya lupa menunjukkan itu. Sebenarnya itu ada di sana, tanggal kematiannya. Dia dibunuh oleh seorang anarkis. Oke, jadi kami hanya ingin tahu apa hubungan mereka dengan Amerika Serikat. Karena kami telah melihat kalender yang nanti akan kami tunjukkan kepada Anda yang bertuliskan Connecticut. Kami juga telah melihat surat-surat yang bertuliskan Connecticut. Anda telah melihat foto presiden yang tergantung di ruangan. Anda juga telah melihat White Star Line yang akan berlayar ke Connecticut. Jadi memang ada sesuatu di sana. Ada sesuatu yang mereka lakukan di Amerika Serikat untuk tujuan bisnis. Atau mereka tinggal di sana lalu datang ke sini atau sebaliknya. Tapi kita belum yakin. Oh, saya juga suka kursi goyang ini. Kursi ini juga sangat khas Amerika. Sangat khas Amerika. Barang-barang yang indah. Oh, ini sudah membuat saya mengantuk. Kita sudah menjalani hari yang panjang. Seluruh meja masih penuh dengan foto-foto vintage yang indah. Oh, aku suka itu. Pertama-tama lihat foto keluarga ini. Semua orang sudah berpakaian rapi. Itu terlihat keren sekali. Ini keren sekali, seperti langsung dari sebuah film menurutku. Lalu yang ini benar-benar foto kelas atas, di tempat-tempat yang mewah. Yaitu diambil di semacam gazebo, ya. Dan yang ini di sebuah rumah besar atau kastil. Lihat yang ini di sebuah ladang di sekitar sini, itu di sini. Ya. Semua anak-anak bersama, ada kuda di latar belakang, dan ini adalah foto komuni anak-anak. Kalau saya tidak salah, agama Kristen juga sangat berpengaruh di Swedia pada masa itu. Ada begitu banyak foto indah yang tergeletak di atas meja ini. Semuanya sangat tua, semuanya mungkin berusia lebih dari 1 abad. Yang ini apa? Hilda Hannesson. Lihat itu. Wah, itu gambar seorang anak. Wah, saya suka yang itu. Apakah itu bisa jadi Johan di masa kecilnya? Ya, di situ tertulis Hilda. Hilda itu laki-laki. Ya, jadi agak aneh juga. Ya, bisa jadi. Ya, pada masa itu. Ya, tidak. Lihat radio ini. Sepenuhnya dibuat dengan tangga. Benar-benar luar biasa. Ini jelas terlihat seperti radio tahun 1950-an atau 60-an. Ya, benar-benar luar biasa. Dan itu mungkin salah satu dari sedikit teknologi yang ada di rumah ini. Saya bahkan bertanya-tanya apakah radio itu punya kabel listrik. Tidak, sepertinya tidak ada kabel listriknya. Bagaimana saya bisa menggunakan ini? Di rumah ini bahkan tidak ada stop kontak. Apakah itu harus diputar? Saya tidak tahu. Aneh kan? Kalau ada yang tahu, beritahu kami. Ya Sam, tunjukkan kursi goyang indah yang kita punya di sini. Itu seperti ada permadani di atasnya. Itu juga punya desain indah di langit-langitnya. Ukiran-ukiran, ya luar biasa. Lemari lain, ini juga meja sekretaris dengan laci. Johan Peterson, itu kartu pernikahannya. Svensson. Kenapa saya terus bilang Peterson? Seperti saya punya kebiasaan ini. Begitu saya salah ucap, begitu saya terus mengucapkannya salah, saya akan memperbaikinya. Itu foto kecilnya. Tapi kemudian diperbesar yang baru saja kita lihat dari Johan dan istrinya. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada istrinya. Kemungkinan besar dia yang paling lama tinggal di sini. Tapi istrinya pasti juga pernah tinggal di sini. Ya, benar sekali. Mantel itu juga mengingatkanku pada sesuatu. Oh ya ampun, kami akan menunjukkan mantel itu kepadamu. Ya, kamu tadi benar. Mantelnya masih ada di rumah. Tepat sekali. Tunggu sebentar lagi. Dan bahkan jika kamu melihat di sini, di tempat duduk di bangku yang indah ini, kamu bisa melihat tanggal-tanggal terakhir di tempat ini. September 1965, 60 tahun yang lalu. Sekarang kamu lihat Sam, ini ada di sini. Ya, di atas sana, 1965, semua koran ini. Kami sudah memeriksa setiap tanggal di rumah ini. Aku suka yang ini.
Ya, Sam baru saja memberikannya padaku. Lihat saja kantong kecil ini. Ya, ini adalah kantong dari cangkang tiram atau ini adalah induk mutiara. Induk mutiara. Jadi ini lapisan bagian dalam tiram. Ya, lihat, bahkan masih ada beberapa perangko di dalamnya. Perangko Swedia. Wow, tunjukkan mutiaranya ke kamera. Lihat itu. Terasa sangat rapuh. Akan saya taruh di sini. Wow, saya juga suka bangku ini di sini. Dan kemudian kita punya lemari lain yang berdiri di sudut sini, penuh dengan minuman keras. Orang-orang di sini suka minum dari waktu ke waktu. Maksud saya, kamu butuh cara untuk menghabiskan waktu di musim dingin. Karena saat itu, kamu akan selalu berada di dalam rumah karena cuacanya dingin, gelap, dan orang-orang hanya menikmati waktu mereka di dalam rumah. Tanggal penghargaan di sana juga berasal dari tahun 1800-an. Gila banget. Oh, bahkan ada beberapa apatikina juga. Ini adalah obat, sirup, dan diresepkan untuk Johan Svensson. Seperti yang bisa kamu lihat, ini mungkin hanya sirup batuk atau semacamnya. Mari kita lihat botol-botol itu. Sofa ini cukup baru, Sam. Cukup baru. Dibandingkan dengan rumah dari abad ke-19 ini sangat baru. Ini sangat baru, sangat modern. Kare yang indah. Bagian atasnya kena air. Saya tidak bisa membaca apa yang mereka tulis. Saya juga tidak bisa, tapi ini ada hubungannya dengan roti dan sosis. Oh ya, benarkah? Oh ya, saya bisa melihatnya. Dan di sini kita punya gambar besar lainnya, foto kelas. Menurut saya, ya ini seperti di film horor, tapi cukup keren. Ya, mereka terlihat sangat sedih anak-anaknya. Hei, biar saya tunjukkan apa yang baru saja dibicarakan Sam. Ayo ke sini. Lihat ini. Ini adalah mantel milik Johan di foto itu. Kami pikir kami sudah membandingkannya dan terlihat sangat mirip. Tepat sekali. Ini juga mantel panjang berkancing ganda. Ya, dan masih ada dasi kupu-kupu kecil di sana. Itu luar biasa. Saya sangat menyukai pakaian tradisional. Ya, ini luar biasa. Sangat elegan. Hei, dan mungkin ini bahkan koper yang dulu kamu gunakan untuk bepergian. Semuanya masih ada di sini. Beberapa tali pancing. Di Swedia, melihat tali pancing seperti ini sangat lazim. Kita juga sangat dekat dengan danau. Ya, jadi mereka mungkin bisa pergi. Ya, aku sudah melihatnya di video. Ya, aku melihatnya di awal. Lebih banyak mantel tergantung di mana-mana. Bahkan lebih banyak tali pancing di atas sini. Ada begitu banyak hal yang bisa ditunjukkan di rumah ini. Hei, 1953 Sam. Tepat di balik air itu Sam, lihat ke sini. Wallpaper ini sudah retak dan cara orang-orang ini memperbaikinya hanya dengan paku-paku kecil yang mereka tancapkan di situ. Mereka tidak membeli wallpaper baru, mereka hanya memperbaikinya seperti itu. Dan menurutku itu cukup menarik, menunjukkan sifat hemat mereka. Cukup indah kan? Memang. Ya, banyak lagi pamflet dan kertas-kertas lama yang tergeletak di sini. Ya, kurasa mereka harus menghemat semua yang mereka miliki untuk perjalanan itu. Oh, aku juga berpikir begitu, persis. Oh, bahkan ada beberapa barang Natal di sini. Apa ini? Apakah ini bisa dibuka? Pohon Natal kecil ini. Wah, bukankah itu luar biasa? Kelihatannya ini dari seorang anak atau semacamnya. Ya, dekorasi Natalnya. Ya, ada juga beberapa dekorasi Natal di ruangan sebelah sana kan? Kelihatannya seperti darah. Oh, itu memang darah. Itu benar-benar darah. Itu kelihatan seperti tisu bekas batuk. Ya Tuhan. Oh, untuk Valentine-ku. Ya Tuhan, Sam, aku suka ini. Dan juga dalam bahasa Inggris. Ya, oh, untuk Valentine-ku. Tidak, ini dalam bahasa Swedia. Hanya kartunya yang dalam bahasa Inggris. Oke. Ini benar-benar kaku. Selamat datang di ruangan berikutnya di rumah. Ini adalah dapurnya. Ya, tapi tidak sebagus ruangan yang lain. Ada sedikit nuansa berbeda dan perabotan baru di sini. Tapi pasti ada beberapa elemen di dapur yang layak untuk diperhatikan. Oh Sam, kamu belum pernah melihat ini sebelumnya. Tapi dapur Swedia selalu sangat rendah. Dan itu bukan karena orang-orang dulu bertubuh pendek. Tapi mereka melakukannya karena suatu alasan.
Dan saya juga sudah lupa alasannya, tapi saya sering melihat hal ini. Seperti orang-orang harus bekerja seperti ini di dapur mereka. Ya Tuhan, iya. Orang-orang memang lebih kecil pada masa itu. Oke, ya, ini kelihatannya sangat tidak nyaman. Iya, dan dapur mereka selalu punya warna-warna yang aneh. Di sini kita punya kompor. Oh, saya suka yang ini, kompor besi cor, meskipun sudah berkarat. Lihat detailnya di benda ini. Ya, seperti ada ukiran singa di sini. Ini benar-benar luar biasa. Wow. Dan ada botol kecil berisi minyak yang mereka gunakan untuk melumasi beberapa benda. Ini, Sam, lihat ini. Begini cara mereka memompa air. Oh, ini benar-benar pompa air. Nah, jadi mereka memang punya air di sini, tapi dari sumur. Yaitu satu-satunya cara mereka mendapatkan air di rumah ini. Kami juga tidak melihat ada kamar mandi atau toilet. Mungkin ada di suatu tempat di lumbung, ada toiletnya. Tidak ada kamar mandi sama sekali. Tidak ada shower. Itu sesuatu yang tidak dimiliki orang-orang ini. Mereka mungkin pergi ke danau untuk mandi. Ya, dan ingat, koran terbaru yang kamu temukan sekitar paruh kedua tahun 60-an. Ya, saya percaya saat itulah orang-orang datang dan mencoba melakukan beberapa renovasi. Oh ya, saya bahkan belum menyadarinya. Ada lemari dapur baru di sini, benar-benar baru. Saya rasa mereka baru saja membawanya ke sini dan mereka bilang, ya sebenarnya tidak ada air yang mengalir, jadi sampai di sini saja. Itu luar biasa. Mereka hanya meletakkannya di sana dan tidak pernah melakukan apa-apa dengannya. Itu gila. Saya beruntung mereka tidak melanjutkannya karena saya lebih suka yang lama. Oh ya, tentu saja. Itu benar-benar bagus. Kita punya bangku yang bagus di sini. Biasanya di sinilah mereka menyimpan mantel musim dingin dan barang-barang seperti itu. Ini digunakan untuk segala macam barang. Ya, segala macam barang. Puing-puing, tali, dan semacamnya. Ini keren. Ini terlihat seperti jaket pemburu. Oh ya, sangat umum bagi orang-orang yang tinggal di pedesaan di sini untuk berburu. Apakah ada 2 saku? Ya biasanya mereka akan punya 1 saku untuk peluru yang belum dipakai dan 1 saku untuk selongsong bekas. Oh, mereka bisa menukarnya. Tepat sekali. Ya, tidak mungkin Sam. Ini adalah baterai 3 volt. Wah. Dan ini mungkin salah satu baterai tertua. Kamu ingat kita pernah merekam rumah penemu baterai itu dari Alessandro Volta? Aku sudah melihatnya. Ya, jadi ini adalah produk yang dia ciptakan yang kemudian disempurnakan selama bertahun-tahun. Tautkan di sini, Alessandro Volta itu video favoritku yang pernah kita buat. Oke, mari kita taruh ini kembali di sini. Peluru shotgun dan semuanya. Oh, aku sangat menyukainya. Peluru shotgun, tapi belum ada senjata. Tidak ada senjata, tidak ada senjata. Tidak, aku belum pernah menemukan senjata di Swedia sebelumnya. Jadi apakah aku hanya melemparkan pelurunya saja ke binatang-binatang itu? Kalender, September 1965. Nah, itu dia. Bagi orang-orang yang masih tidak percaya, rumah ini sebenarnya sudah ditinggalkan selama 60 tahun. Serius, ini bukan bercanda. Di sini kita punya sebuah koran. Februari 1964, setahun sebelum mereka meninggalkan rumah ini. Kandang kudanya masih tertata. Sedikit gula, mungkin cangkir terakhir yang pernah kamu pakai untuk minum. Bagaimana daun ini bisa dibiarkan seperti ini selama 60 tahun? Tumpukan foto. Wow, itu tumpukan foto yang besar. Ada beberapa foto yang keren di sini. Itu John? Saya rasa iya, benar. Foto keluarga. Saya sangat suka yang ini. Foto yang keren banget. Wajahnya seperti, aku nggak mau ada di sini. Lihat, ada beberapa foto yang benar-benar luar biasa di sini. Dari keluarga ini. Ini benar-benar membuat saya tak bisa berkata-kata. Saya belum pernah melihat foto sebanyak ini. Oh, saya suka yang ini. Terutama dari periode waktu ini. Ya, mereka pasti punya uang untuk melakukan ini. Kamu harus sangat kaya untuk punya foto sebanyak ini. Kebanyakan orang beruntung jika bisa mengambil satu foto seumur hidup mereka. Itu benar-benar salah satu momen paling spesial. Dan kemudian kita masih punya satu ruangan lagi di belakang sini. Dan ini terlihat seperti salah satu kamar tidur. Atau ini terlihat seperti kamar tidurnya. Kamar tidur. Ya.
Ini adalah salah satu perabotan Swedia yang sangat menarik. Ini adalah tempat tidur yang bisa diperpanjang seiring waktu. Kamu bisa lihat ada pemisah di sini. Dan saya pernah melihat ini sebelumnya di sebuah rumah. Mereka menggunakannya untuk anak-anak saat mereka tumbuh. Mereka akan memperpanjang tempat tidurnya saat anak-anak tumbuh lebih besar. Jadi tinggal dibuat sedikit lebih besar sampai mereka benar-benar dewasa. Tapi saya rasa Juan sendiri mungkin pernah tidur di sini karena masih ada satu kamar tidur lagi di rumah ini. Tapi saya rasa dia pasti tidur di sini. Sam, masih ada lebih banyak foto di sini. Dan ini benar-benar luar biasa. Lihat itu. Wow. Dari seluruh keluarga di kota. Ini sepertinya dari tahun 60-an saya kira. Ya, benar sekali. Tapi ini bukan di dalam rumah ini. Sepertinya tidak. Majalah-majalah tergeletak di sini. Oh, majalah fashion dari tahun 1962. Toko Gordon. Freaking. Keren juga. Kalender pakaian dalam. Wah, keren juga. Ini adalah hal paling berani yang mereka punya pada masa itu. Kemungkinan besar masih ada satu ruangan lagi yang harus kami tunjukkan kepada Anda. Itu ada di lantai atas. Hei, tapi sebelum kamu pergi, ini bukan yang terakhir. Karena di luar masih banyak lagi yang bisa dilihat. Kami menemukan mobil lain di sana. Kami juga menemukan rumah beratap tanah yang sangat menarik di pegunungan atau mungkin lumbung beratap tanah. Dan masih ada 2 rumah lagi di properti ini yang harus kami tunjukkan kepada kamu. Mari kita lanjutkan videonya. Tapi jangan lupa juga cek merchandise Bros of Decay. Itu sesuatu yang bisa kamu lakukan sekarang juga. Linknya ada di deskripsi. Ya, aku akan duluan. Saya memakai topi dan berputar sedikit untukku. Bros of Decay. Wow, lihatlah. Wow, itu kacamata hitamku. Ya, aku mencurinya. Kamu seperti Houdini. Oke, ayo kita naik ke atas. Ya, oh, aku bisa naik. Aku akan membiarkanmu duluan. Ya, oh, terima kasih. Ngomong-ngomong, sekarang kita sampai di lantai atas. Dan ini lebih seperti ruang loteng seperti yang bisa kamu lihat. Ya, ini benar-benar hanya sebuah loteng di sini. Mereka menyimpan semua. Botol minuman keras yang tidak mereka minum, tapi semuanya sudah habis. Kamu sudah lihat berapa banyak botol di sini? Sepenuhnya kosong. Ya, ini hanya loteng biasa. Tapi yang sering kamu lihat di loteng-loteng Swedia adalah mereka punya sebuah ruangan di sana. Aku tidak tahu kenapa mereka melakukan itu. Kenapa mereka membuat ruangan di sini, tapi memang ada ruangan di loteng. Rumah ini, sebuah buku tergeletak di sana dengan kacamata di atasnya. Jadi jelas, seseorang pernah tinggal di sini. Wow, ini benar-benar menarik. Sam, New Britain Lumber Company, New Britain, Connecticut. Oh, dan ini dari tahun 1932. Jadi ini dari sebuah perusahaan kayu di Amerika Serikat. Dan itu mungkin ada hubungannya dengan apa yang mereka lakukan di sana. Liberty Baking Corporation, New Britain, Connecticut. Ini benar-benar sejarah sungguhan. Ada juga buku-buku sangat tua di sini dengan beberapa tulisan tangan di dalamnya. Wow, rumah ini penuh dengan sejarah. Ya, mereka mungkin memang berkecimpung di bisnis kayu. Mereka tinggal tepat di dalam hutan. Lumbungnya penuh dengan kayu. Sangat-sangat mungkin kalau orang-orang ini memang berkecimpung di bisnis kayu. Ya, tapi setelah melihat-lihat rumah ini, aku rasa mereka bukan orang Amerika yang datang ke sini. Aku rasa mereka adalah orang Swedia yang berdagang dengan Amerika. Itu yang aku simpulkan. Aku suka kacamata ini. Aku rasa cocok untukku. Kamu seperti Morpheus. Dan di sini ada lagi salah satu tempat tidur geser seperti ini. Mereka pasti sangat kecil untuk bisa muat di tempat tidur ini. Wow. Oke, tapi itu tadi rumah ini. Nanti kita ketemu lagi di luar dan kami akan menunjukkan lebih banyak lagi kepada Anda. Hal-hal luar biasa di sana. Dan orang-orang ini tinggal di tempat yang benar-benar indah.
Saya benar-benar menyukainya di sini. Dengan danau di belakang sana dan rumah-rumah di ladang ini luar biasa. Bisakah kamu bayangkan tinggal di sini? Saya tidak bisa, tapi saya ingin suatu hari nanti. Saya ingin sekali pergi ke pedesaan suatu hari nanti. Mengalami kebebasan, ketenangan hutan ini. Saya pikir ini bukan kehidupan yang mudah, tapi ini kehidupan yang memuaskan. Tepat sekali, kamu akan merasa damai, hidup tanpa stres di sini. Maksud saya, kamu harus bersiap menghadapi musim dingin tentu saja yang bisa sangat berat. Lihat ini, mereka tidak hanya punya satu mobil, mereka punya beberapa mobil. Ini adalah Volkswagen Beetle mereka yang mereka sebut Quatsch di Jerman, mobil untuk rakyat, Volkswagen. Jadi ini sekitar tahun 1950-an ya. Ya, ini setelah perang. Ya, yang ini diproduksi setelah perang. Dan mereka ingin memberikan mobil kepada semua orang, mobil yang murah. Masih banyak mobil seperti ini yang ada sampai sekarang. Itu gila. Lihat ban ini. Profil bannya masih benar-benar baru. Wow, kamu lihat itu. Ini sangat mirip dengan apa yang kita lihat di Islandia, seperti rumah beratap rumput dan semuanya. Semacam gudang yang dibangun ke dalam gunung. Mereka menyalakan lampu. Sam, ya benar sekali. Mari kita coba masuk ke sini. Ada banyak nyamuk di sini, jadi kamu mungkin akan digigit. Oh, ini parah sekali. Ya, kita akan masuk ke sini. Bisa pegang kameranya? Tidak ada ruang untuk merokok. Saya hanya ingin cepat-cepat menunjukkan apa yang ada di sini. Ini semacam lumbung, tempat mereka hanya menyimpan beberapa kaleng, beberapa ember, dan segala macam. Tapi di sini benar-benar sejuk di dalam pegunungan. Jadi mungkin itu alasan mereka menggunakan tempat ini. Saya rasa itu alasannya. Oke, tidak banyak yang bisa dilihat, Sam. Aku hanya akan memberi. Kamera kembali. Ya, sudah kupegang. Dan aku sangat senang kamu masuk ke sana bersama semua nyamuk itu. Oh, ada begitu banyak nyamuk di sini. Kenapa aku melakukan hal-hal seperti ini? Ya, demi konten. Ya, tentu saja. Kamu ingin mendokumentasikannya dengan baik. Kamu ingin mendokumentasikan semuanya dengan benar. Pengambilan gambar ini terlihat sangat indah. Ayo kita ke sana, karena masih ada lebih banyak rumah di properti ini. Aku akan mengikutimu saja. Ya, jalan terus sampai ke ujung lapangan di sini, menuju rumah-rumah yang lain. Lihat apa yang dia temukan. Tuan Prince, ayo kita pergi. Oke, hati-hati jangan injak kataknya ya. Baiklah, aku mau. Saya tidak tahu kenapa. Ada beberapa rumah di properti ini, tapi mungkin juga hanya keluarga Svensson yang tinggal di sini. Mungkin mereka semua dulu tinggal bersama di properti ini. Ini adalah yang oleh orang Amerika disebut homestead mereka, rumah dan lahan keluarga mereka. Ya, kamu jarang melihat itu lagi sekarang. Itu sesuatu dari masa lalu kan? Kurasa begitu. Jadi ya. Tapi rumah ini terlihat bahkan lebih tua daripada rumah keluarga Svensson. Ini terlihat seperti awal tahun 1800-an. Ini benar-benar indah. Dan aku tadi bilang ada beberapa rumah. Sebenarnya ini hanya satu rumah yang ada di sini. Dan sebuah lumbung besar. Ya. Haruskah kita cek dulu apakah ada sesuatu di lumbung? Oh, kenapa tidak? Kita belum melihatnya. Ini sudah dipenuhi tanaman liar. Ya, benar-benar sudah dipenuhi tanaman liar. Kayu, lebih banyak kayu. Banyak sekali kayu. Dan ski. Oh ya, bilah-bilahnya. Ya. Di sini. Oh ya, kamu bisa. Oh wow. Bilah-bilah untuk anak-anak saat hari bersalju di Swedia. Bayangkan betapa serunya mereka bermain di properti ini. Ya Tuhan, itu luar biasa. Aku juga ingin melihat ke sini sebentar. Itu lebih banyak kayu dan barang-barang lainnya. Ini tadi pekerjaan mereka sepertinya. Oke, aku harus masuk sekarang. Ini terlalu berat, terlalu panas, benar-benar terlalu panas. Ayo, kita lewat rumput. Suhunya sekitar 30 derajat Celcius, jadi sekitar 90 derajat Fahrenheit. Ya, dan di Swedia, karena di sana kurang lembab atau lebih lembab, aku juga kurang yakin. Di sana terasa jauh lebih panas dibanding negara lain manapun. Oke, aku akan taruh ini kembali. Apa orang-orang benar-benar sadar seberapa kecil rumah ini? Ini terlihat seperti rumah 2 lantai.
Tapi lalu perspektifnya berubah dan lihat betapa tingginya Leslie. Dari kejauhan, ini terlihat seperti rumah mewah yang besar. Tepat sekali, aku suka ukiran-ukiran di sini. Ya, tanpa basa-basi lagi, aku akan mengikutimu masuk. Ya, Swedia. Oh, oke. Ini tidak akan seperti yang satunya, tapi ini juga sangat-sangat menarik. Tapi rumah ini juga mulai rusak. Ini mungkin bahkan sudah ditinggalkan lebih lama daripada rumah keluarga Svensson. Ya, benar. Kita mempertaruhkan nyawa kita sendiri demi konten ini. Ya, karena rumah ini hampir ambruk. Astaga, lihat ruangan ini. Sam. Oh, udara di sini benar-benar buruk. Tapi menurutku ini sudut pandang yang gila, kan? Oh iya, tentu saja aku berdiri di sini. Ini setinggi mata untuk orang-orang yang menonton. Ya, aku setinggi langit-langit ruangan ini. Dan aku rasa memang selalu seperti ini. Ya, orang-orang yang tinggal di tempat ini memang sangat kecil. Dan yang ini mungkin dari awal tahun 1800-an. Melihat barang-barang di sini, sudah pasti. Oh Sam, lihat ini. Ini adalah gambar yang mirip dengan yang baru saja kita lihat di rumah Svensson. Benar sekali, wow. Ada juga beberapa barang yang sangat menarik di atas meja ini. Mungkin ini adalah penghuni terakhir rumah ini. Wow, sepertinya wallpapernya sama. Oh benar. Apakah ada sesuatu yang menarik yang bisa kita tunjukkan di ruangan ini? Oh, apa yang kamu lihat? Tidak, aku tidak yakin. Aku hanya melihat-lihat dengan kamera. Oh, ini menarik. Ini adalah botol pil. Orang EPA dari tahun 2015. Apa? Seseorang pasti meninggalkan ini di sini. 2015, Sam. Tidak. Eba Person tahun 2015. Artinya, kamu harus minum 3 tablet setiap hari. Jadi, keluarga yang berbeda. Ya, tidak. Maaf, saya salah. Tanggal kedaluarsa 21 sampai 1967. Oh, oke. Ya, aku salah, maaf. Jadi, apa kamu baru saja membaca nomor seri? Tidak, aku pikir aku membaca tanggal lahirnya, 1915. Oh, bukan 2015. Dan di sini ada meja dengan buku-buku yang masih ada di atasnya. Beberapa foto dengan seorang marinir. Ya, Pak Pelaut. Apakah kamu juga sudah melihatnya? Ini adalah peluru dari selongsong senapan. Ya, peluru timah, peluru ringan, ya. Ada radio bagus lainnya di sini. Barang yang indah. Dan sekali lagi, tidak ada listrik sama sekali. Tidak ada apapun di ruangan ini sama sekali. Kompor ini bahkan lebih luar biasa. Sebenarnya, saya lihat ada instalasi listrik. Apakah kamu melihat kabelnya? Oh, ada kabel yang terbentang di sana. Itu sebenarnya sebuah colokan, bahkan di bawah sana. Sebuah colokan. Ya Tuhan. Rumah ini memang punya sedikit listrik. Rumah ini juga ditinggalkan sedikit lebih lambat pada tahun 1967. Sedangkan yang satunya sudah ditinggalkan tahun 1965. Benar sekali. Saya suka kompor keramik ini ya. Dan aksen di bagian atas ini, kompor ini bahkan hampir tidak muat di ruangan ini. Keren banget. Seluruh langit-langitnya amblas. Ya. Lihat lentera ini. Wow, keren banget kan? Aku butuh itu. Wah, di sini retak. Ini seperti pedang cahaya. Ya, itu merek Tigerhead buatan Tiongkok. Itu produk Tiongkok yang sangat tua. Wow, ini terlihat seperti lentera super tua buatan Tiongkok. Wow, ayo masuk ke dalam ruangan. Saya rasa kita baru saja masuk ke area dapur, ruang makan, semuanya jadi satu. Ya hati-hati, karena langit-langit itu hampir roboh. Benda-benda benar-benar jatuh di rambut saya. Saya rasa kita tidak sebaiknya terlalu lama di ruangan ini. Sejujurnya, saya tidak terlalu nyaman di sini. Tidak, kamu harus hati-hati. Wow. Dan di sini kita punya kompor, dapur, kompor, dan semuanya. Saya rasa dia bahkan tidur di sini, di ruangan ini. Sam, ada tempat tidur dan semuanya di sini. Ya, dan kacamatanya, kacamata, semuanya masih tertinggal. Wow, saya harus hati-hati melangkah.
Saya tidak tahu apakah ada ruang bawah tanah. 1989. Di mana kamu melihat itu? Tepat di depanmu? Putra Peter, Carl. Oh, jadi itu suaminya. Karena bagaimana dengan wanita yang kita lihat di sana? Itu dari Carl, lalu 1989. Wow, jadi rumah ini jelas dihuni lebih lama daripada yang satunya. Kamu mau lihat lantai atas? Aku lebih baik tidak. Aku mendengar suara berderit di sini. Aku tetap akan naik ke lantai atas. Ya Tuhan. Tangga kecil di sini. Lantai atasnya hampir jadi lantai bawah sendiri. Ya Tuhan. Sam. Ya, beritahu aku kalau berderit terlalu keras. Oke, aku tunggu di sini. Ya, dan kalau aku jatuh ke kepalamu, tolong tangkap aku. Ya, itu bukan yang paling dekat. Tolong, jangan. Aku hanya ingin memperlihatkan sekilas lantai atas rumah ini kepada kalian. Semua pakaian dan segala sesuatunya. Oh, lihat topi itu di atas sini. Semuanya masih tergantung di sini. Lalu ada kamar tidur, tempat tidurnya, dan semuanya masih ada di sana. Aku rasa aku tidak seharusnya terlalu banyak berjalan di sini. Oh, ini kamar tidur lain. Semuanya masih tertinggal di tempat ini. Ya ampun. Wow. Ruang penyimpanan, bagian dari loteng, penuh barang-barang simpanan. Dan di sini kita bahkan masih punya pakaian-pakaiannya yang sudah dikeringkan, masih terlipat rapi dan dibungkus plastik. Ini mungkin milik pria dari Joel yang tinggal di sini. Aku harus memberitahumu saat mulai berderit. Ya, memang begitu. Oke, aku akan turun. Aku akan turun. Oke. Ya ampun, aku sudah keluar. Ini benar-benar membuatku takut. Oh. Ya, Hai. apakah itu? Ya, sedikit. Lihat mantel dia di sini. Apa? Kamu lihat mantelnya? Oh, aku merobek bajuku. Ya, aku merobek kaos Bros of Decay-ku. Mantelnya masih tergantung di sini. Biar aku kembalikan kameranya ke kamu. Apa aku benar-benar merobek bajuku? Sedikit lagi. Oh. Tidak, aku merobek kaos Bros of Decay. Tapi hanya sedikit. Itu adalah bukti kualitas luar biasa dari merchandise-mu. Ya, itu benar. Cek di deskripsi. Dan itulah akhir dari penjelajahan indah di dua rumah ini. Rumah tertua yang pernah kami rekam di Swedia. Dan juga salah satu rumah tertua dan paling lama ditinggalkan yang pernah ada. Sudah ditinggalkan selama 60 tahun. Saya benar-benar merasa terhormat bisa merekam sejarah itu. Terima kasih Sam sudah ikut bersama saya. Senang sekali bisa bersamamu di sini dan indah sekali menjelajah di negara yang luar biasa ini. Semua yang menonton, kalian luar biasa karena sudah menonton sampai akhir. Silakan beri suka, berlangganan ke channel ini, atau tulis komentar yang baik di bawah. Juga, tautan untuk merchandise dan situs web ada di deskripsi. Dan dengan semua itu, kita akan bertemu lagi minggu depan, penjelajahan epik lainnya.